Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari demi hari kita melihat bagaimana manusia bergulat dengan pergumulan hidup. Ada yang melewati dengan kemenangan, tapi juga ada yang belum selesai, terus bergumul. Tapi ada yang sudah menjadi merasa diri kalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua itu memberitahukan kepada kita bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan, agar kita tidak menjadi putus asa dalam pergumulan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya percaya banyak orang prihatin dengan kehidupan manusia hari ini. Hal ini bisa kita lihat bagaimana jerih lelah orang-orang yang kita kenal, para ahli, bagaimana mereka ingin memperbaiki kehidupan manusia. Dan tentu di masing-masing keahliannya. Ada yang memperbaiki kehidupan manusia dengan teknologi. Hari ini kita tahu teknologi informasi luar biasa dan teknologi komunikasi luar biasa. Sehingga orang yang berjauhan lokasi terasa dekat karena bisa berkomunikasi. Bukan hanya teknologi, dari dunia psikologi pun terus meneliti tentang kehidupan manusia dan coba menggumuli apa yang menjadi permasalahan manusia. Termasuk ilmu-ilmu sosial, mencoba meneliti suasana kebatinan dari masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat kali ini. Semua itu diteliti dan mencoba mengusulkan rumusan-rumusan, terapi-terapi baru yang bisa memperbaiki kerusakan tatanan sosial di masyarakat. Belum lagi kita tahu sudah berpuluh tahun dunia memiliki perserikatan bangsa-bangsa dengan satu tujuan, supaya dunia ini bisa berjalan dengan damai sejahtera, sehingga dunia ini bisa menjadi baik, karena manusia itu rukun satu sama lain. Namun saudara-saudara, kita tidak dapat menyangkali, semakin tinggi usaha manusia, dan juga semakin tinggi kerusakan manusia, kejahatan manusia, kekejaman manusia, dan segala sesuatu yang sifatnya tidak kondusif bagi kehidupan manusia. Inilah kenyataan dari hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dari Kejadian pasal yang ke-9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu.
bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah itu Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan kehidupan Nuh dan keluarga tanpa manusia lain. Dan makhluk-makhluk yang ada, semua itu berasal dari bahtera yang dibangun oleh Nuh. Setelah Nuh dan keluarga itu keluar dari bahtera, maka Tuhan memberikan mandat kepada Nuh dan keluarga. Dan tidak berhenti di sana. Tuhan juga menyediakan kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan menjamin perlindungan bagi mereka. Bukankah firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, meskipun Nuh dan keluarga selamat dari air bah, namun kehidupan mereka tetap tergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Demikian pun dengan kita, bukan? Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa Allah melakukan pembaharuan dalam kehidupan manusia. Perkataan Tuhan kepada Nuh merupakan tindakan dan perkataan yang Tuhan katakan juga kepada Adam dan Hawa. Yakni di dalam pasal 9 ayat 1 ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, kata-kata ini adalah kata-kata yang persis yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Dan ini ia katakan kembali kepada Nuh setelah seluruh manusia
semuanya binasa kecuali Nuh dan keluarga. Di sini kita tahu bahwa Allah memperbaharui kehidupan manusia, yaitu Allah memulainya dengan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Yaitu Nuh yang hidupnya benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Dan kepada orang inilah Allah memberikan mandat kepada mereka untuk boleh memenuhi bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus, bukan tanpa misi bagi pembaharuan kehidupan umat manusia. Jikalau Allah memilih kita, maka maksud Allah adalah supaya kita boleh memberkati orang lain. Sehingga di muka bumi ini lebih banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan demikian, dunia yang semakin buruk rupa karena dosa manusia, maka dunia ini boleh ditolong di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita berfungsi sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk memberkati banyak orang di luar sana yang perlu diperbaharui hidupnya di dalam Yesus Kristus. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena itulah maksud Tuhan memilih saudara dan memilih saya. Yang kedua, saudara dari firman Tuhan ini, kita disadarkan bahwa kehidupan manusia itu berharga. Karena manusia itu diciptakan dalam gambar Allah. Allah meneguhkan dari firman Tuhan ini bahwa kehidupan manusia itu berharga. Bukan berpusat kepada diri manusianya, tetapi berpusat kepada Allah. Karena manusia dicipta di dalam gambar Allah. Saudara, hari ini kita banyak mendengar bagaimana sekian banyak orang berusaha mengembalikan harkat dan martabat manusia dengan apa yang disebut dengan hak asasi manusia dan memperjuangkan kemanusiaan. Namun kalau kita perhatikan, apakah yang menjadi dasar keberhargaan manusia itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keberhargaan manusia bukan terletak pada dirinya sendiri, tetapi keberhargaan manusia terletak kepada Allah itu sendiri. Ketika manusia tidak menghormati Allah dan kesuciannya, ketika manusia tidak menghormati ketetapan Allah dan keputusannya, bagaimanapun manusia ingin menetapkan harkat dan martabat manusia, maka kita tidak dapat menyangkali manusia semakin merusak dirinya sendiri dengan segala hikmat duniawi yang dia miliki, lepas daripada kesucian Allah. Saya percaya saudara bisa menyaksikan, bisa mendengar, bisa melihat dari berita-berita yang ada. Orang-orang yang memperjuangkan harkat martabat manusia. Dan pada dirinya sendiri, mereka sedang menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Karena mereka tidak melekatkan harkat dan martabat manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Saudara, jikalau engkau menghargai hidupmu, jikalau engkau menghargai kehidupan anak-anakmu, jikalau engkau menghargai kehidupan sanak familimu, jikalau engkau menghargai kehidupan teman-temanmu, engkau tidak dapat lakukan tanpa mengaitkan mereka dengan Tuhan. Kalau kita melakukan tanpa mengaitkan dengan Tuhan, yang terjadi adalah manusia tidak bisa menghargai kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya, kita membawa orang mengenal Tuhan. Karena ketika seorang mengenal Tuhan, dia baru tahu nilai hidup kita melekat kepada Sang Pencipta, melekat kepada Sang Penebus. Disitulah kita baru mengerti nilai hidup kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini
memberikan kita kesadaran manusia itu tetap tidak berdaya dengan keberdosaannya. Ketika kita baca dari kisah ini, kita akan sangat terkejut. Mengapa? Karena Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan selamatkan dia di dalam anugerahnya. Namun dalam kisah ini kita membaca bagaimana Nuh jatuh dalam dosa dengan bermabuk-mabukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah tidak ada orang lain di sekitar Nuh yang berbuat jahat? Semua sudah binasa. Sekarang tinggal satu keluarga yang baik-baik. Namun dari keluarga yang baik-baik ini, kenapa Nuh bisa berbuat seperti itu? Alkitab memberitahukan, seluruh manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hari ini seringkali ketika seseorang jatuh ke dalam dosa atau jatuh dalam berbuat jahat, maka seluruh banyak ahli mengatakan mereka terpengaruh oleh lingkungan. Mereka terpengaruh oleh teman mereka. Mereka terpengaruh oleh keluarga mereka. Mungkin mereka karena masalah ekonomi. Mungkin masalah ketidakadilan. Sehingga mereka berbuat jahat. Saudara, kalau saudara baca dalam koran dan sebagainya, itulah pendapat-pendapat para ahli. Namun pertanyaannya, kenapa Nuh di tengah lingkungan yang baru tanpa orang lain, dia berbuat dosa? Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan, perbuatan dosa bukan karena lingkungan. Perbuatan dosa karena manusia berada dalam kuasa dosa itu sendiri. Semakin kita menyalahkan orang lain, semakin kita terpuruk ke dalam dosa dan tidak pernah menyelesaikannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa Allah mengutus Yesus Kristus di dalam dunia ini? Karena tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri kuasa dosa, kecuali Yesus Kristus mati di kayu salib, menanggung dosa kita, dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Sehingga barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan dia memberikan kita Roh Kudus yang memenuhi kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam firman-Nya. Biarlah mata rohani kita celik. Kita menjadi orang bertanggung jawab dengan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami semakin menyadari ya Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, Tuhan memberikan kami pimpinan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami bisa berada dalam Kristus, kami tahu ada misi Tuhan. Tuhan bukan saja ingin memperbaharui kami dengan kuasa dari darah Yesus, tapi Tuhan ingin kami memberitakan kepada orang lain, supaya dunia yang semakin buruk rupa ini, Tuhan, di dalam anugerah-Mu, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Jadikan kami saksi Kristus. Jadikan kami berkat kabar baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.